Fiat Justitia Ruat Caelum, hukum akan selalu ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Berdasarkan yang kita ketahui, negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu adanya supremasi hukum, yang mana itu memperkuat adanya negara hukum itu sendiri. Yang kedua adalah equality before the law. Kemudian yang ketiga adalah checks and balance antara pemerintah, yang mana kita memakai namanya trias politika. Yang pertama ada eksekutif, kemudian yudikatif, kemudian ada legislatif, dan yang terakhir adalah HAM. Namun tetap memicu masalah terkait 4 poin penting tadi yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 itu sendiri. Yang pertama, adanya supremasi hukum. Supremasi hukum di Indonesia seperti yang kita ketahui masih banyak sekali permasalahan. Meskipun terdapat eksistensi yang nyata yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 terkait dengan negara hukum itu sendiri, seperti salah satu contohnya adalah money politics. Kemudian yang kedua yaitu equality before the law. Seperti yang kita ketahui juga bahwa equality before the law atau semua orang bisa mengakses hukum yang sama itu di Indonesia masih sangat sulit. Kemudian yang ketiga adalah checks and balance, yang dimana kita menganut res politika tadi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dimana kalau dalam sistem kita ini memang sudah terpisah, namun masih saja terdapat adanya ketimpangan kewajiban dan hak yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sendiri. Seperti eksekutif bisa mengakses adanya yudikatif, kemudian yudikatif bisa diakses oleh legislatif. Teman-teman semuanya, berangkat dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka terdapat penemuan hukum yang namanya adalah FIRAK. FIRAK di sini seperti yang kita ketahui biasa dipakai dalam legal opinion, yang mana FIRAK ini terdiri dari F yaitu fakta hukum atau fact, yang kedua adalah identification, yang mana ini mengidentifikasi permasalahan yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah regulation, di mana regulasi di sini kita menentukan dasar-dasar hukum apa saja atau asas-asas apa saja yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah analysis atau A. Nah, di sini kita menganalisis, kita mengkorelasikan dan mengelaborasikan antara dasar hukum, fakta hukum, dan kemudian permasalahan hukum tadi yang telah kita sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah C, yaitu conclusion atau kesimpulan dari analisis kita, yang kemudian nanti dalam C tersebut terdapat anaknya lagi, yaitu adanya rekomendasi. Kemudian penemuan FIRAK untuk legal opinion tadi sebenarnya dapat kita sambungkan dengan metode dalam penemuan hukum, yang mana kita bisa memecahkan masalah dari dalam analisis itu sendiri. Kita bisa memecahkan masalah dari segi yuridis, kita bisa memecahkan dari segi historis, kemudian bisa kita pecahkan masalah dari segi sosiologis dari permasalahannya. Oke, segitu dulu teman-teman untuk hubungan antara penemuan hukum dengan adanya menanam tumbuhan atau pohon. Terima kasih dan see ya.